kita juga ya pengen anak-anak itu puas lah. Kalau emang sudah di lembur, sudah nggak tidur, at least ya motor itu lepas bener-bener kondisi prima. Ya kalau kita belum dapat time yang sebenarnya itu memang motornya kita belum mampu, bukan masalah faktor-faktor lain. Iya bos. Bukan musuh tim ya, kalau mereka itu musuhnya itu waktu. Begitu. Halo semuanya, selamat datang di ini mana? Kuala Lumpur bagian mana itu ya? Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore bos. Selamat sore mas. Ini apa namanya ya? Pasca balap kemarin. Pasca balap. Teman-teman lagi sedang main volley di dekat penginapan, di seberang penginapan di homestay sini. Lalu kita sama-sama tahu bos, ya, bahwa kemarin itu memang sepertinya kita belum klimaks sih bos. Belum. Jujur saya masih belum puas. Belum klimaks sih, cuman kendalanya kalau teman-teman mungkin melihat live-nya AMUSC Drag di Facebook mereka itu terkendala hujan. Iya. Tapi sebelumnya mau ucapin terima kasih dulu bos buat siapa namanya? Ya buat teman-teman dari Abakura yang nerima saya dengan baik. Lalu buat Mr. Akau. Sohibnya presidennya MUSC. Presiden MUSC yang baru, yang sepertinya semakin intim dengan teman-teman dari Abakura. Tapi memang banyak membantu dia mas. Jadi banyak bos ya? Sangat banyak membantu. Izin latihan, surat undangan resmi, terus fasilitas seperti penginapan digratiskan juga. Kita datang lebih awal, dibookingkan lagi penginapan lebih awal. Advance berapa ya bos? 1 atau 2 hari ya? Iya, 1 atau 2 hari. Terima kasih Mr. Akau, semoga eventnya di tahun depan lancar semua. Amin. Yang rencananya kalau kemarin saya ngobrol sama dia bos, itu dia akan buat 5-7 seri. Betul, setiap tahun ada 5-7 seri. 5-7 seri. Roadshow kalau roadshow. Nah, itu gimana sih Mas roadshow-nya itu dia roadshow-nya itu di setiap provinsi. Jadi kalau di sini kan orang ngomongnya negeri. Ya. Negeri. Jadi kadang di Kelantan, di Pahang, terus di Selangor, di Terengganu. Nah, ini final. Terengganu itu final. Kuantan. Ya. Itu dia final itu selalu di Terengganu. Satu-satunya drag strip di Malaysia cuman ada di Terengganu. Itu apa namanya ya? Kalau mungkin semoga ada kesempatan dari teman-teman panitia gitu bos ya, bisa ngelihat event itu secara langsung. Betul. Itu secara kemasan kan istimewa. Istimewa. Luar biasa. Salah satunya contoh nih, teman-teman silakan coba kalau mau buka, ya kalau bos sudah ada pasti itu. Mereka tuh punya website tuh namanya muscmotorsport.com. Nah, teman-teman silakan lihat deh. muscmotordragracing.com. muscdragracing.com. Itu kelihatan tuh apa namanya nih, kalau kayak gini tuh resultnya tuh sudah jelas per race. Kalau RS itu apa singkatannya kemarin? Real Street itu kalau di kita mungkin motor harian gitu bos ya? Pro Street. Pro Street ya? Kalau di kita Pro Street. Kalau yang diikuti teman-teman basah sama PD, Pro Drag itu rangka potong. Oh, memang motor drag begitu bos ya? Oke. Ini kan asik bos ya? Maksudnya kalau di tempat kita begitu. Betul. Dan itu real time. Jadi setelah hit pertama di refresh, result langsung bisa dicek dimanapun kita berada. Dan timesheetnya nota printoutnya itu langsung ketika ada. Jadi itu kan gini, kalau di kita time-nya nongol kan tuh. Betul. Nah kalau di pihak sini tuh begitu lewat tuh garis finish nyetak struk itu keluar tuh dari ET terus 60 feet terus 100 meter 201 top speed. Oh ya, top speed ada ya. Itu 5 itu memang yang berusaha mereka jalankan ini sudah beberapa tahun ini bos. Kalau kalau saya dengar itu mereka mulai drag itu dari tahun 2010. Ya. Sudah 13 tahun berjalan ini. 13 tahun berjalan, dan pengalaman mereka juga sempat ngobrol kemarin sama Om William. Ya, bahwa itu Bang Akau itu ternyata dia memang bukan sekedar event organizer, dia memang pecinta drag dari dulu. Zaman dulu dia hidup di Australia, sempat kerja part time di
Perth Motoplex itu ada drag stripnya. Sama Terus di Sydney drag strip juga. Sydney juga Sydney dia sampai drag di strip. situ. Lalu dia di US juga pernah kalau nggak salah dia. Pernah ini hubungan sama orang NHRA itu yang badan pengurus drag di Amerika, National Hot Rod Association. Itu mereka itu udah nggak kayak kita bos. Itu top fuel bukan sih maksudnya bos? Iya, ya kalau NHRA itu sebenarnya dia semua kelas ada, cuman dia seperti IMI-nya drag kalau di Amerika. FIM tapi bukan bos. Bukan NHRA, National Hot Rod Association. Bukan di bawah FIM berarti. Bukan. Oh, sendiri ya Itu ya? juga gerombolan orang-orang liaran zaman tahun 40-an atau 30-an. Jadi sampai jadi governing body. Iya. Ya, mulainya juga dari orang-orang liaran Iya, hot rod iya. itu. Itu mungkin pengalaman itulah yang Ya. teman-teman dari MUSC kemarin itu Iya. buat kemasannya sih oke, yang kalau menurut saya terasa sekali perbedaannya bos. Maksudnya kalau race di sini dan Iya. di tempat kita Iya. gitu. Cuman sebenarnya ada plusnya juga kalau di Indonesia. Kalau aku tuh ngomong kalau di sini itu kita lihat di pedok itu nggak semeriah di Indonesia. enggak. Soalnya kalau di Indonesia bawa tenda Iya, sendiri, iya. semuanya di branding. Iya. Kalau di sini kan tendanya standar, cuman kita bawa backdrop saja. Ya itu pasang sendiri. Pasang sendiri. Secara mandiri Iya, gitu. Ya. iya. Kalau dari jumlah peserta pun sebenarnya banyak di tempat kita sebenarnya. Jauh. Jauh memang. Jauh. Cuma kan ini yang tadi saya bilang bahwa menjadi beda itu adalah kalau di sini bos, itu memang sepertinya mereka itu berusaha memecahkan time yang sudah terjadi. Betul, itu tujuan utamanya mereka. Apapun, siapapun timnya, siapapun ridernya, Betul. itu mereka tuh berusaha. Mereka itu kalau sekedar podium 1 aja itu nggak puas. Jadi podium 1 saya itu time-nya harus lebih baik daripada yang rekor kemarin. Ya memang ini ya, Bang Akau itu kan begitu kan, dia Betul, kemarin betul, bilang kan betul. bahwa ini gue berusaha buat kayak begini Saya tuh. nge-vape nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa bos, nggak apa-apa. Supaya pecah rekor di sini gitu kalau dia bilang Iya, kan. iya. Sekarang sementara dia berapa banyak rekor sudah tercipta di situ gitu. Betul, betul. Itu yang kalau ku pikir budaya itu yang belum sampai mungkin ke kita bos. Ya. Ada target begitu, ya Betul. semua sih pengen menang. Semua pengen menang. Cuma kalau di sini tuh plusnya adalah gimana caranya gue pecah telur dan pecah rekor di MUSC. Iya. Itu yang kalau menurutku tambah lagi mungkin tuh dari beda negara begitu Betul, kan. betul, Yang saya pikir dari awal saya berangkat saya coba nyamperin gitu bos. Ini gue akan ketemu dengan negara lain nih. Seperti Iya. mungkin kayak bola begitu. Iya. Kalau bola mungkin kan strateginya nggak dikasih tahu bos. Betul. Lah kalau di sini kan Iya. kita open-openan. Betul. Segala Dan macam, kalau segala bola macam mungkin gitu kan. fansnya rusuh. Kalau di sini kan fans motor nggak rusuh. Oh semuanya teriak Iya, ya? iya. Maksudnya ketika ada tim A yang dari negara mana terus pecah telur tuh, Iya. wah itu senangnya bareng-bareng gitu loh bos. Iya. Nggak yang terus langsung ngerasa gimana Iya, butuh apa iya. segala macam. Betul, Itu bos betul, maksudku. betul. Lalu kalau dilihat bos, seterbuka itu bahkan bukan mekanik. Joki juga kemarin. Joki. Bom Rangsit kemarin kan ada bos juga tuh. Ya apa yang dibahas sih bos? Masih datang. Dia ini ngomong leng itu saya tanya Mas Ute kan, leng itu artinya apa Mas? Kencang katanya. Motor kamu kencang. Cuman ini bisa dirubah sedikit di bagian exhaust. Kalau terutama kita pakai bahan bakar nitro itu sebenarnya lekukan terlalu banyak itu nggak bagus, ngehambat ini apa airflow-nya udara, exhaust gasnya keluar. Jadi kalau dia dulu pakai bensin itu dikasih lekukan bagus. Cuman kalau sejak dia pakai nitro itu yang apalagi yang wave itu kan makanya kemarin tuh kelihatan knalpotnya cuman los saja. Los nggak ada tekukan. Nggak ada tekukan. Jadi setelah keluar dari apa? Dari head itu keluar satu tekukan itu sisanya dia terus keluar. Itu satu yang dibahas. Sama kedua 60 feet. Nah itu bos. 60 feet pembalap kita itu. Tak rokokan sih bos. Mati ya jadinya nih. Kalau teman-teman makanya buka di MUSC Drag Racing.com itu tuh datanya jelas, detail begitu. Bom Rangsit juga kemarin tuh ngomong karena dia di sebelah gue gitu, gue dengerin, gue ngeliatin UT kan, teh apaan gitu. Bom Rangsit itu merasa lo tuh harus perbaiki 60 feet lo bro, intinya gitu mas. Intinya itu. Dia ngomong kalau motormu atasnya udah istimewa, cuman 60 feetnya aja. Gitu. 60 feetnya aja. Dan 60 feet itu lebih dari 70% itu tergantung daripada joki. Iyalah tuh bos. Itu kan apa yang terjadi di situ kan menentukan masa depan istilahnya itu. Betul. Pokoknya drag race itu yang penentuan itu di 20 meter pertama 60 feet itu.
Wah, ini 60 feet ini kalau wah ini mendung ini. Wah, geruduk ini. 60 feet itu memang krusial. Sangat berarti. Betul, sangat krusial. Top speed bagus, 60 feet tidak. Sama saja. Nah, bisa berarti. Tapi dengan mau latihan 60 feet bagus, nah, kalau di Indonesia aspalnya kayak gitu juga susah, Mas. Ya kan? Bingung nih tadi. Malah bingung aku ngomong apa meneh gitu. Gimana ya, Bos? Makanya bukan joki kita itu jelek, Mas. Tapi ya kita cuman kalah fasilitas sama kalah latihan aja kalau di bagian bandingin joki Thailand. Mereka tiap hari latihan puluhan kali 60 feet, Mas. Mas Gondrong. Iya, Bos. Itu memang jadi PR semua sih menurut saya ya. Terus gimana jadinya nih kalau 60 feet-nya aja? Nggak usah ngomongin time-nya deh. Secara full 201 atau 402. Iya. Bukan bermaksud gue menjatuhkan teman-teman rider, bukan. Enggak, Justru ini kita ada data yang udah terbuka di website itu, dari tim juga berbenah. Ya, itu kalau mau dibandingin gampang kok, Mas. Kita 60 feet masih 1,6 sekian. Ebon 60 feet 1,4 sekian. Itu 0,02. Beda 0,25 malah. Ya. Kita 16 besar, dia 14 kecil. Tapi top speed kita di atasnya Ebon. Tapi time-nya tetap kalah. Ya itu 02 kan udah di situ, iya, Bos. Dia 60, kita 61. Iya, Bos. Iya, Bos. Iya. Ya itu memang oke, track berarti. Tracknya emang berarti, Bos. Terus begini, Bos. Mungkin nggak banyak yang tahu betapa kemarin itu teman-teman dari Basah 189 sama Tridharma itu juga sudah berusaha mencoba membuat strategi. Betul. Ya kan, Bos ya? Kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya menurut kami strateginya sudah pas. Soalnya menurut kami motor-motor dari Thailand itu sudah bakal nge-push dari awal. Itu acuan dari tahun lalu ya, Mas. Nah, mereka sudah nge-push dari awal dan soalnya tahun lalu itu mainnya agak siang. Lah motor Thailand nge-push dari awal itu ada sebagian itu yang engine-nya nggak kuat. Nah, jadi kita itu cuman mau lihat dulu time-nya motor-motor kompetitor lain itu kira-kira berapa. Nah, nanti ET3 sama 4 baru kita push, kita naikin mesin yang cc-nya lebih besar, nitronya kita naikin. Ternyata ET cuman sekali udah keburu hujan. Nah, itulah makanya. Gimana makanya ya? Itu sih sebenarnya udah kalau aja misalkan kemarin itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Aku rasa hasilnya nggak begini, Bos. Yakin saya hasilnya? Yakin, Bos. Semua ya yakin. Iya. Kita terakhir nyeting aja kan. Kau aja yakin. Presidennya MBSI sampai saya kecewa sekali, Mas William. Saya sebenarnya pengen lihat MX King-nya Bakura itu. Iya, Mister Ako ngomong gitu kemarin itu. Sama ini kalau mungkin teman-teman lihat itu kenapa kan kita sempat bertanya ya. Ada yang beberapa DM itu nanya kenapa setarnya itu sore, Om. Itu menarik tuh jawabannya Mr. Akau tuh, bahwa apa, Bos, ke arah angin gitu, arah angin laut. Kalau di jam 3 ke atas itu arahnya itu dari garis start ke finish. Jadi nabrak. Malah dorong. Dorong. Dia itu pengen kita itu termasuk didorong angin biar lihat rekor itu terpecahkan lagi. Itulah dia makanya bahwa memang MIS itu berharap rekor tercipta di situ. Setiap kali ada Grand Final BO3 itu mereka mau lihat banyak rekor yang pecah. Itulah kenapa teman-teman dilepas untuk ET1-nya. RS1-nya itu tuh di jam RS1 itu kelas, Mas. ET1. ET1-nya itu ET1 di kelas apa yang kemarin kalau nggak salah ya? RS6 kalau nggak RS6 salah. Ya. Untuk di hari Sabtunya ya, Bos ya? Itu untuk hari Sabtu. Nah, dan sebenarnya kemarin itu bisa mulai lebih awal untuk yang kelas-kelas Pro Street. Cuman gara-gara hari Jumat itu banyak kelas yang belum selesai ET4-nya. Itu memang. Dan mereka harusnya Sabtu pagi jam 9 sudah start, jam 11 baru start. Makanya kita semua mundur akhirnya gitu sebenarnya. Kalau masalah
pengaturan schedule sih kalau menurutku 11-12 lah dengan apa yang terjadi di Indonesia. Betul. Bos. Cuma ya itu, kenapa tidak diadu kanan kiri? Dia satu line saja, meskipun 2 line yang disiapkan. Betul. Karena mereka berusaha menciptakan rekor itu Iya, tadi. iya, iya. Jadi diadu tuh sama timenya itu, lu bisa lebih kecilnya dari kemarin gitu. Iya, iya. Kan si announcernya selalu ngomong Betul. tuh, rekor tahun lalu itu Iya, sekian, iya. apakah ini bisa Iya, gitu iya, kan bos? iya, iya, iya. Makanya mereka hanya memakai satu line. Iya. Saya tuh karena biasa di tempat kita, alah suwe niki, langsung aja loro kan Iya, cepet iya, bos. iya. Kalau begitu bukan cepet kan, jadi maksudnya bisa lebih selesai cepet. Aku pikir gitu, ternyata enggak. Memang mereka tuh mau supaya ada rekor di situ, Iya. pokoknya gitu. Iya. Nah lalu berdasarkan itu makanya ketendang yang hari Jumat tuh harusnya selesai. Ada beberapa Iya. kelas kan, ada beberapa kategori. Semua kelas ET4 tidak selesai di hari Jumat. Di roll over ke hari Sabtu pagi. Sabtu pagi. Tapi buktinya Sabtu siang baru jalan. Sabtu siang itu aja setelah zuhur bos. Oh iya, Seingatku. iya. Kita aja main itu ET1 Maghrib. Iya. Maghrib. Padahal di rundown itu jam 3, Jam 3. kalau nggak salah. Itu mundurnya udah 2,5 jam. 2,5 jam sendiri, dan itu udah bisa cukup untuk satu ET. Satu ET lagi. Satu ET sebenarnya gitu. Lah, atas dasar kita nggak tahu perakhiran cuaca gitu kan, yang menurut saya sangat dihargai sama Bos William dan Mas Wawan begitu, ketika ada perubahan strategi, Iya. itu gue coba dilibatkan, meskipun gue nggak bisa untuk memutuskan, nah paling hanya sekedar memberi saran aja. Iya. Bos apa nggak ngeten, bos apa nggak ngeten, Mas Iya. Wawan apa nggak gitu kan. Itu sudah diputuskan, kita pakai plan A, Iya, gitu. iya. Plan A berjalan itu kira-kira udah mau di PD5 udah selesai, terus mau masuk ET2 hujan. ET2 ET2 yang punyanya yang rangka standar sudah main selesai, Mas. satu kelas doang lagi, Satu Bos. kelas doang. kelas doang. Terus mulai main Matic rangka standar itu, mulai gerimis. Itu aja sempat dibalik kan? Iya, iya. Harusnya Matic dulu baru yang Terus 2 tak. Dua tak. Nah, Ini terus kan dibalik. awalnya 2 tak dulu, Nah, iya. itu akhirnya dibalik. Eric Jet dulu itu. Oh iya, Eric Jet Iya, dulu. Eric Jet. Itu udah jam berapa itu? Mau setengah 10 apa jam 10-an malam Iya, kayaknya. jam 10-an. Karena menurut perhitungan itu kemarin hitung-hitungan waktu gitu kan, Bos. Ya, itu kira-kira hampir jam 12 kita baru main Baru ET2. start kan. Iya, Dari setengah 10-an itu hujan itu. hujan. Hujan sampai 1,5 jam lebih, nunggu treknya kering enggak. Oh, sempat kering, terus sempat Dibersihin, hujan lagi. 2 kali hujan, 2 kali hujan itu. Kalau udah hujan kedua kali itu bumerangsi itu udah dibungkus itu motornya. Kadang-kadang Mr. Bom itu emang 12 motor, Bos, yang kita Iya. hadapi sebenarnya kemarin, Betul. Bos. Kalau untuk di kelas yang PD5 ya, Iya, Prodrak iya. 5 itu. Sementara kita hanya membawa engine 2 motor. 2 motor, 4 engine itu 4 pun engine. yang cc-nya berbeda. Iya. Gitu. Itu kalau menurutku hari apa? ET1 aja udah ada yang bledos itu dia. Ngebul itu, Oh, ngebul. belum. Itu free practice sudah ada yang meledos. Bukan ET1. ET1 di free practice itu ada yang 1, Ya, yang rungkat rangka- itu mesinnya. yang rangka hijau itu. Itu rungkat. Sama ya habis itu yang dipakai sama si Ebon itu kan balik dalam itu setelah keluar tem balik kan ngebul, Bos. Oh, iya, iya, iya. Itu kayak ngebul tuh. Iya, iya. Saya sama Ute tuh, kenapa tuh motor tuh? Itu kan ngebul begitu. Kalau menurut Ute itu olinya kali netes doang tuh olinya. Oli netes tuh ngebulnya nggak umum. Tapi ya itulah karena mereka udah istilahnya mati satu, jebol satu, masih ada sisanya. Ya, Mereka tuh ngepusnya di situ. Secara prepare memang udah lebih siap lah perjalanan darat mereka kan, Bos. Betul. Lalu masuk di jam 12, Bos Will ketemu sama Bang Akau, bahwa perizinan dari pihak Kepolisian sini hanya selesai sampai jam 3. jam 3. Cuman ngelihat ada genangan di ujung. Iya. Aduh, Terus sebenarnya Aduh. ketua kepolisian daerah Tenggano itu sudah ngasih extension. Ya. Dia ngomong kasihan teman-teman yang dari luar negeri. Kalau mau saya izinkan mereka selesain ET2 nggak apa-apa. Kita tunggu. Wah, saya sudah senang. Kan? Wah, berarti kita dibolehin nih. Untuk nyoba. Itu engine langsung ganti 400 loh, Bos. Iya, kita ganti 400, ya udah kita boleh nyoba ET2. Tapi Bang ngomong, ya udah
Mas William ikut saya ke start dulu. Kita lihat kondisi trek. Nah, saya diboncengin dia tuh naik motor. Kalau yang 60 feet cor-coran itu sudah kering, aman. Tapi setelah itu nyambungnya ke aspal, saya jalan kaki aja mau kepleset, Mas. Wah, apalagi motor. Nah, terus saya bilang sama anak-anak, coba pembalapnya diajak muter lihat kondisi sirkuit. Terus kita ajak ridernya ke start, naik motor sampai finish. Mereka juga nggak berani sepertinya, Mas. Iya, resiko, Iya, Mas. resiko. Yang penting kita datang selamat, pulang selamat. Nah, itu memang bijaksana sekali tanpa berusaha memenangkan ego. Betul, betul. Jadi Mas William akhirnya udahlah, saya sesuai nang NGO, Ya, Superfast. Wah, iki baru iki. Lalu untuk sebenarnya begini, Bos. Di apa yang sudah kita dapat data ini, katakanlah ya, Bos ya. Meskipun hanya dapat yang 350 tuh, Bos. Ya. Tapi kan kemarin yang 400 sudah nyeting, Mas. Lah, tapi kan belum Tanpa perkat. Iya, Ya. itu Nah, kan kalau tanpa perkat aja sudah segitu ya kan, ya mungkin bisa dibayangkan lah. Ya. Kalau Harusnya kondisinya bisa semua itu. sesuai. Ya memang belum saat ini mungkin, Bos. Ya. Belum saat ini. Lah, lalu nanti seumpama nanti di Desember bulan depan berarti, Bos. Betul, bulan depan. Kalau nggak salah rencana tanggal 15, 16, 17. Oh, Superfest 3 hari ya? 3 hari. 3 hari itu 3 hari. di Thailand itu. Di Buriram. Buriram. Apa yang akan sekiranya, Bos, bawa di situ? Atau engine yang sama seperti ini atau Kayaknya kita mau bawa tetap 4 engine. Cuman 350-nya cuman satu aja buat anak-anak latihan. Nah, kalau yang buat main nanti 400 semua, Mas. berarti 5 berarti engine, Bos? 4. 4 engine. Oh, Kan 3. ini sekarang kan 352. 402. Nah, besok yang dibawa ke Thailand 350-nya satu aja. Oh. Buat pembalap latihan training sebelum balapan. Nah, nanti yang kita push itu mesin 400 semua di balapannya. 60 feet tetap ya, Bos? Itu Iya. Tapi saya yakin kalau di Thailand 60 feet-nya pasti lebih bagus. Murni dengan kondisi trek saja. Ya, mungkin pembalap tetap harus beradaptasi sedikit. Cuman kalau murni dengan kondisi trek, kalau lihat teman-teman yang tahun lalu sama Mas Andis itu, 60 feet-nya jauh lebih bagus daripada yang di Trengganu, Mas. target berapa sih, Bos, 60 feet-nya? Kalau bisa 1.4 gede aja itu mungkin. Kalau mungkin nyamain 1.4 kecil kayak pembalap Thailand agak sulit ya, Mas. Superbone itu emang luar biasa Iya, itu. Amrayong sama Superbone. Nah, itu makanannya tiap hari 60 feet ya. Dan bagaimana dia berdua itu saling mengkondisikan? Iya. Jadi kalau Senang itu saya ngeliatnya, kalau Bos. di sini itu pembalap kita burn out, yang bersih-bersih trek itu kru. Kalau Ebon sama Amrayong itu Ebon yang start, yang bersihin treknya Amrayong. Begitupun sebaliknya. Betul. Itu luar biasa dilihat Luar juga. biasa. Wah, gila. Ini memang dia ya saling ngedukung. Iya. Ayo lu mau create apa gitu. Bukan musuh tim ya, kalau mereka itu musuhnya itu waktu. Wah, itu menarik itu. Musuhnya itu waktu, memang bukan Musuhnya tim waktu. itu. Ini tak jadiin judul ya, Bos. Bingung ini. Judulnya apa iki? Dibuat ngomong hati itu ya wes. Terus ridernya siapa, Bos? Atau nanti saja itu? Kita lihat, tunggu kejutannya nanti. Kita tunggu aja nanti, Mas. Oke, Kita tunggu aja. bisa jadi yang sekarang, bisa jadi mungkin entah siapa begitu, Iya, yang mungkin iya. nanti akan diajak. Ya, 2 rider atau 1 rider? 2 mungkin. 2 rider. 2 rider. Mungkin kalau yang satu sudah bisa saya konfirmasi, mungkin kita insya Allah ngajak Wildan. Kalau yang satunya lagi kita belum tahu. Oke, itu ya mudah-mudahan aja, Bos. Maksudnya itu Kemarin nggak nanti di bisa sana ngajak gitu. Wildan gara-gara tabrakan sama IDC kan, Mas. iya, Dia betul. ngejar poin juara umum. benar, juga. Bos. Itu memang dia juga punya hak di situ, Bos. Iya. Itu juga nggak apa-apa juga. Mas Wildan mungkin ke depannya juga bisa fokus di di NGO ini. Iya. Dan kalau boleh dilihat, Bos, kemarin itu dari Indonesia itu yang support banyak sekali, terutama mekanik-mekanik. Betul. Kok Hans itu sampai telepon Mas Wawan tuh tak Betul, liatin betul. aja. Lu ngapain lu? Lu ngapain? Ayo Mas Wawan, apa segala macam. Mas pasti bisa, Mas. Ayo sekarang segala macam. Mekanik-mekanik sini pun itu banyak yang datang ke
pedok kita cuman mau ngobrol sama foto sama Mas Wawan. Istimewa. Ada ibu-ibu dari itu sama anaknya iya, kalau sama salah anaknya. Nyetir 3 jam cuman mau foto sama Mas Wawan. Istimewa. Dia mau ngeliat ini sosoknya Mas Wawan itu tuh, mau ngeliat motornya apa segala macam. Dan dia kalau nggak salah bilang kemarin, kalau besok saya tak kerja, saya mau datang lagi. Aduh, lucu banget itu. Tapi ya lebih dari itu semua, ini menyenangkan sih sebenarnya. Sangat menyenangkan. Yang belajar nggak hanya mekanik aja gitu, tapi joki juga. Betul. Nah, saya berharap lain kali itu organizer Indonesia itu cobalah datang ke sini, lihat cara mereka. Terus studi banding ya, Bos ya? Iya, studi banding. Bagaimana mereka mengemas event, bagaimana menjalankan sistem itu. Iya, termasuk kayak siaran langsungnya atau apanya itu kan mungkin nggak usah disamain persis, cuman ya setupnya itu mereka menurut saya one of the best. Kali gini, Bos, kalau yang kan kemarin saya sempat main ke Subcontrolnya tuh, iya, sama ada studio mininya yang pakai green screen. Betul, kan itu kan. Betul. Itu karena saya nggak enak, takut dimarahin nanti kalau ngerekam tanpa izin. Itu kan dapur mereka lah. Dapur mereka. Jadi saya ngeliat itu masuk, tak liatin tuh. Memang mereka tuh terintegrasi, Bos. Ada IT-nya datang, dia untuk ngurusin live-nya, karena dia namanya? Dia itu kayaknya pihak ketiga, Mas, yang ngurusin siaran langsung. Saya kemarin dikenalin, itu grupnya itu namanya Adrenaline Impact. Ya, jadi dia itu juga ngeliput kayak motocross gitu-gitu. Benar-benar. Ya. Tapi yang selalu diajak kerja sama dengan Bang Akau ya yang itu terus, Bos. Iya, betul. Orang aku nanya emang udah beberapa tahun mereka itu terus. Itu terintegrasi, jadi dari posisinya tuh kayak ruangan, kayak tenda gitu sih sebenarnya. Iya. Sebenarnya ada towernya race control, cuman nggak dipakai itu yang di track ya. Saya kira itu temnya keluar di situ ya, Bos. Enggak. Ternyata temnya keluarnya di situ, kecil gitu. Kalau kan ada race control itu kan yang kayak gedung di tengah-tengah track gitu tuh, Bos. Kayak tower airport kecil itu. Iya. Saya kira sih di situ. Sebenarnya itu kalau kita latihan di Trengganu Drag Strip di luar event MUSC, timing kontrolnya ada di dalam situ, Mas. Oh, iya. Gitu. Aku baru tahu ini malahan. Berarti kan gini, itu sirkuit kan bukan cuma drag doang sebenarnya. Ada line untuk road race-nya. Betul. Itu kan gitu. Betul. Itu kan nyambung sama parkiran stadion sepak bola itu. Ya. Sultan siapa itu namanya itu, iya. Karena itu ada, kalau dari geografisnya itu 2 stadion itu. 2 stadion. Gong Badak tuh Litar sama Betul. Sultan siapa. Nah, kita tuh ngambil sininya gitu kan. Nah, itu milik, kemarin saya ngomong sama Bang Arif, itu milik apa ya, kalau di sini mungkin Pemprovnya tuh, Bos. Ya, tapi kalau di sini kan manggilnya Kerajaan Negeri. Kerajaan Negeri Trengganu. Benar. Ya. Yang mereka itu tidak ada kaitannya dengan kerajaan pusat. Betul. Dia create itu semua sendiri. Dia autonomous, jadi kayak pemerintah daerah tapi independen. Iya. Itu. Sini punya kok, kita belum ya, Bos. Ya, tapi kayak Bang Ako juga ngomong kemarin itu sebenarnya ada pemerintah pusat itu mau membina olahraga ini. Cuman sudah janji bertahun-tahun tetap nggak ada hasilnya. Akhirnya mereka juga jengkel memutuskan untuk membuat sirkuit drag di dekat Genting itu swasta, mau dikelola swasta. Itu kacau itu menurutku, itu edan itu sih. Ya, itu edan. Itu 402 meter cor-coran semua. Dan itu grade-nya itu 5000 PSI seperti airport. Buat runway itu? Buat runway. Jadi speknya spek runway. Kalau itu baru bisa diakuin sama NHRA dari Amerika. Oh, ya mungkin bisa buat mobil itu kayaknya. Justru memang buat mobil. Oh, jadi bener itu. Setelah finish, pengeremannya itu baru aspal. Panjang total keseluruhan 1,3 kilo. Wah, gila, Maya sopo nih. 1,3 kilo mau dibikin begitu, Bos. Lebarnya cuma 19 meter, tapi cari tanah yang panjangnya 1,3 kilo. Mana lurus lagi. Maksudnya lurus. Itu memang idealnya segitu gitu. Idealnya kan, segitu. Ya, ini info menarik nih. Kalau memang itu jadi lagi, wah kayaknya nih besok-besok tuh untuk penyelenggaraan gerak yang
sekelas tadi apa NHRA. itu akan mungkin bisa jadi di Iya, situ juga. jadi itu. mungkin ke depan itu kalau mau nonton Top Fuel itu nggak usah jauh-jauh sampai Amerika, di Malaysia sudah ada. Iya, itu mantep banget itu. Sampai kayak begitu perjuangan mereka ya. Sementara kita juga berjuang, Bos. Betul. Kalau road race sih mudah-mudahan sudah banyak Betul, kok di betul. tempat kita. Cuman drag ini yang memang masih belum mendapat perhatian. Ya mungkin masih kan masih dipandang sebelah mata kalau menurut saya, Mas. Jadi mikirnya itu ya itu masih saya vs kamu. Padahal di drag itu kan bukan gitu. Saya, kamu, kita vs sama waktu. Itu dengan time. Itu yang belum saya rasa di tempat kita itu, Iya. yang atmosfer itu tuh, Bos. Iya. Bagaimana kemarin di pedok itu saling mengunjungi, di sini ke sini, dari sini ke sini, bagi informasi, Iya, bagi informasi. pakai apa gitu kan. Itu menarik banget tuh. Jadi semuanya juga berkembang. Iya. Lalu untuk di nasional sendiri nanti gimana rencananya, Bos? Di nasional Terus katanya kalau nggak salah mau ngelengkapin ya saya tahun depan itu mau ngelengkapin motor-motor kelas poin tapi yang 4 tak. Kalau yang 2 tak, insya Allah kita join sama ini tim Denventa. Oke. Ya, Wah, berarti kelas poin Bos ikut semua ini berarti nanti. ya. Ikut semua ini berarti. Kayak apa sih, Bos? 130 ya, Bos? 130, bebek 200. Bebek 200. Saya kalau yang belum pasti itu yang kelas Matic, Mas. Nggak tahu tahun depan itu masih rame atau enggak. Ya kita harap masih rame. Jadi Matic kalau masih rame ya Matic saya bikin. Terus FFA, Super FFA sudah kan? Kalau 4 tak Sudah. itu. Sudah. Itu Terus nanti 2 taknya itu Ninja hampir 155 tune up sama 2 tak 155 rangka standar. Matic ya, Bos ya? Kalau nggak salah peserta tinggal beberapa tim aja. Betul. Bagaimana ini jadinya? Apa yang harus dirubah ya? Maksudnya biar regulasinya nggak memberatkan mungkin tim lain gitu mungkin, Bos? Atau mungkin bahan bakar kali, Bos ya? Mungkin. Apa di Matic bahan bakar juga udah mulai pakai nitro ya, Bos ya? Kalau setahu saya di Matic belum ada yang Belum pakai ada. nitro. Belum ada. Kalau yang Kalau metanol sudah. Metanol sudah. Kalau metanol sudah. Lah ini kemarin itu ada beberapa wacana begitu yang membolehkan bahan bakar selain gasolin begitu, Bos. Itu kan kalau menurutku ya ada Mas Wawan juga sempat ngobrol kemarin bahwa kalau bisa untuk kelas Kalau di tertentu, Malaysia, yang khusus pakai gasolin aja itu yang rangka standar, yang real street itu. Itu RS tuh ya? Real RS itu capnya paling tinggi 9 RON 97. 97. Kalau di kita mungkin ya Pertamax turbo lah. Tapi kalau yang rangka potong itu di sini bensin bebas semuanya. mau metanol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Lah sama ini juga itu kemarin itu kok kita kayaknya kesulitan bahan bakar itu gimana ya, Bos? Nah, kemarin itu sebenarnya saya Hamin 2 bulan itu sudah pesan bahan bakar. Untuk di sini? Untuk di sini sama VP Racing Malaysia. Nah, kita biasanya kalau yang di Indonesia itu kan pakai yang nitrometan campur metanol 50% sudah dalam satu kemasan ready to use yang merek VP Racing. Tinggal tuang aja. Nah, tapi di sini katanya nggak datengin bahan bakar itu. Dia ngomong saya ada nitrometan 100%. Awalnya sih ngomong produk VP. Oh ya udah, metanol kita biasanya di Indonesia pakai yang VPM 5 itu dia ngomong nggak ready stock juga. Akhirnya dia ngomong saya punya M100, jadi 100% metanol murni. Oke, nggak apa-apa. Kita pesen, datang ke sini ternyata bukan barang buatan VP Racing. Itu elixir ya, kalau nggak salah tuh. Bukan, kalau yang di kaleng biru itu, Bos, ya, kalau nggak salah ya? Kaleng biru. Iya, itu apa sih, Bos? Itu dari ya kayak perusahaan kimia biasa gitu, Mas. Jadi memang itu nitrometan sama metanol, tapi bukan dari perusahaan yang buat racing fuel gitu. Jadi kemarin itu rasio perbandingannya campuran itu disamakan seperti Indonesia, power nggak keluar. Kacau. Iya, itu naiknya sampai 15%. Di Indonesia kita biasanya pakai 50% nitrometan, di sini 65% itu baru settingan itu sama. Itu nyariin 2 hari itu, Mas Wawan. Iya, Bos ya. Tambah lagi itu udah selesai. Udah nemu, mau pesan lagi, habis. Mau pesan lagi habis. Aduh, itu. Sampai itu untung kita kenal salah satu tuner di Trengganu, Bang Dullah itu. Nah,
Bang Dullah itu kan ya punya teman-teman yang di motorsports lah. Ternyata itu ada yang punya stok di Kuala Lumpur atau apa. Terus ternyata orangnya juga, di Penang. Di Penang. Ternyata orangnya juga ikut MUSI, nunut dibawain sama mereka, untung Mas. Oh ya, itu ketemu saya ngambil di mana ya, sama Adit kalau nggak salah ya, di track apa ya, di track kalau nggak salah, di yang track pedoknya sebelahnya kita persis Cia Motor itu. Iya bener, nggak taunya masih ada labelnya dia kan. Betul. Cia Motor, jangan dia ini. Gitu, ternyata sebelahan, ya. Lalu yang elixir itu malah nggak jadi dipakai ya bos? Nah, kata si Bang Dullah itu, coba kalau di sini nggak ada VPM 5, kamu coba elixir. Elixir itu ya mungkin merek lain, cuman sama-sama metanol. Elixir K2 kalau mereka itu. Nah, dicoba sama Mas Wawan, malah nggak karu-karuan itu mentelung. Motor. Iya. Akhirnya jadi ya, secara engine sebenarnya kemarin itu gue menyaksikan sendiri itu sangat-sangat siap sebenarnya itu. Iya. Lalu masalah datang itu ketika bahan bakarnya nggak ada. Jadi 2 hari itu bukan nyeting engine sebenarnya. Betul. Bahan bakar aja. Tuang, lihat pakai hidrometer, tuang, lihat, coba. Wah, ini gimana ini jadinya ini? Wah, datang. Akhirnya sudah siap. Hari H malah hujan. Ya mungkin kalau belum rezeki itu nggak bisa. Nggak bisa. Bener memang. Nggak bisa. Kalau belum rezeki emang nggak bisa, Bos. Nggak bisa. Meskipun kita udah sekuat itu perjuangannya sebelum berangkat ke Malaysia itu sudah berat loh Mas. Itu kan sebenarnya awal Oktober. Mundur gara-gara musibah itu. Musibah. Ya. Ada pembalap yang meninggal. Itu tiket saya hangus semua, sudah saya beli. Aduh. Beli tiket lagi, pembalapnya yang utama nggak bisa ikut. Ganti pembalap. Sampai sini bahan bakar nggak sama. Bahan bakar sudah oke, hari hujan. Itu kayak di ulti tuh Bos. Iya itu. Ketemu hujan tuh di ulti ya? Itu di ulti duar modar nih. Waduh kacau ini. Ya itulah suka dukanya. Betul. Tapi jadi pelajaran yang sangat berharga kayaknya Bos. Mungkin strateginya besok nggak pakai acara eman-eman sayang mesin, langsung dari awal. Itu sepertinya udah sih nggak main-main ini kalau begini. Siang tuh cerahnya minta ampun, sore weather forecast sama sekali nggak ada hujan. Tiba-tiba hujan datang, seperti yang ini udah mulai geruduk-geruduk. Mudah-mudahan yang di Thailand nanti nggak ada kesulitan yang amin gimana Bos. Kita juga ya pengen anak-anak itu puas lah kalau emang sudah di lembur, sudah nggak tidur, at least ya motor itu lepas bener-bener kondisi prima. Ya kalau kita belum dapat time yang sebenarnya itu memang motornya kita belum mampu, bukan masalah faktor-faktor lain. Iya Bos, paham Bos. Itu yang itu nggak ngerti dan anak-anak juga tuh. Udah pada kemrungsung semua tuh. Kalau gue cuman bahasanya iki panitia suwen iki buat dari tadi loro-loro itu kena cepet kelar ya malah. Ternyata nggak gitu. Mohon maaf Bang Akau, ternyata memang tujuan Anda luar biasa, mencari best time. Itu yang mungkin akan dihadapi juga nanti dari. Makanya dia ngomong tahun depan Grand Final mau dibikin 3 hari. Nah, itu luar biasa itu. 3 hari itu masih ada kesempatan mungkin. Betul. Dan lebih panjang waktunya. Nah, mengenai besok apa yang dilakukan di Thailand Bos, untuk regulasi atau jumlah hitnya, jumlah ET-nya sama Bos kayak gini. Sepertinya kalau dengar dari Mas Wan, ET-nya cuma 2 kali, tapi dalam window 30 menit. Wow. Kalau jadi mesin spare itu sudah harus di waiting zone. Dalam 30 menit motor itu nggak boleh, maksudnya putar keluar ke pedok lagi nggak bisa, balik ke waiting zone lagi. Kalau ada perbaikan apapun itu harus dilakukan di waiting zone. Ternyata lebih ketat lagi di sana ya? Hanya 2 kali? Tapi kalau mau musuh cuaca menurut saya lebih menguntungkan kayak gitu Mas. Ya kan? Jelas langsung. Karena di dalam waktu yang sama gitu, nggak apa. Kira-kiranya mendung sedikit itu, pokoknya 30 menit selesai nih. Nggak nunggu nanti sampai hujan. Benar. Ya mudah-mudahan aja
Ya tapi bulan depan hujan ya bos, di Desember. Kalau di Thailand malah justru nggak hujan. Oh, musimnya beda ya bos? Betul. Oh, oke. Kalau si Sota itu Ya, ngomong Sota. Selesai hujan itu bulan November. Kabar baik nih berarti. Makanya justru NGO Superfest itu selalu dibikin di bulan Desember. Soalnya itu musim tidak hujan. Oh, alasannya gitu ya. Ya. Setiap negara emang beda-beda, emang kebijakannya beda, cuacanya pun beda. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya bos ya. Amin mas. Sampai ketemu di sana, kita lihat nanti bagaimana 400 cc-nya Mas Wawan dan Bos William. Apa ada pengembangan engine bos? Pakai turbo boleh nggak sih bos? Yang kalau di sana, yang di Thailand? Kalau di sana boleh. Turbo boleh? Kalau yang di Malaysia sini NOS sama turbo nggak boleh. Oh. Dan crankcase-nya itu harus asli bawaan motor di bawah 200 cc. Makanya kan ada tulisannya 4T, 4 tak, lebih kecil dari 200. Oh. Nah, itu artinya itu mas. Jadi kalau di Filipina kan ada yang pakai KTM 690 cc. Nah, di sini nggak boleh main. Soalnya itu kan basicnya motor sudah cc besar. Di sini nggak boleh. Ya, itu yang beda-beda juga ya. Betul, beda-beda Tapi luar regulasi. biasa lah. Mudah-mudahan besok juga rame. Nggak tahu kalau peserta yang kemarin bos sempat temui di sekitar pedok tuh, di antara Iya. pedok tuh, ada mereka yang berangkat itu besok ke Superfest. Nggak ada. Malaysia nggak? Nggak ada. ISR Malaysia nggak? Nggak. Sepertinya nggak. Yang sebelah kanan kita Cia. Kayaknya orang Malaysia itu belum ikut ke balapan ke Thailand. Belum tahu saya kalau tahun ini ya. Cuman kalau yang sebelumnya kayak saya belum pernah lihat. Mungkin yang edan ya cuma orang-orang Indonesia. Sudah cukup kalau begitu. Terima kasih atas waktunya bos. Sampai ketemu di sana bos ya. Thank you. Assalamualaikum.